Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Todi Setiadi dari kelas PPK Angkatan 2020. Jadi pada video kali ini saya ingin kembali mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah jaringan komputer mengenai materi DNS. Jadi sebelum kita membahas DNS lebih dalam, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu DNS. Jadi DNS ini merupakan singkatan dari Domain Name System atau dalam bahasa Indonesianya adalah Sistem Penamaan Domain. DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS ini kita diharuskan untuk mengetikkan IP address secara lengkap jika ingin mengunjungi sebuah website. Nah, tentu cara ini cukup merepotkan. Terlebih lagi kita ini cenderung lebih mudah mengingat sebuah kalimat dibandingkan sebuah susunan angka seperti alamat IP. Jadi dengan adanya DNS ini, sekarang kita tinggal ingat nama sebuah domain dan memasukkan ke dalam address bar pencarian. Dengan begitu, DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan nih, kita ingin mengakses sebuah website seperti Facebook contohnya. Mungkin sebagian besar dari kita akan langsung mengetikkan alamat dari Facebook tersebut atau domain dari Facebook tersebut, yaitu www.facebook.com, atau mungkin hanya mengetikkan Facebook atau bahkan FB ya. Yang penting nama tersebut mengarah kepada web Facebook tersebut. Nah, bayangkan jika DNS ini tidak ada, mungkin kita akan direpotkan dengan harus mengetik alamat IP dari Facebook. Ya, masa jika kita ingin main Facebook kita harus mengetik 172.271. bla 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 bla. Ya, kan susah ya kan, apalagi harus dihafal. Nah, ini pun salah satu manfaat atau fungsi dari DNS tersebut yang tentunya sangat memudahkan kita jika kita ingin mengakses sebuah website. Lanjut, adapun dua jenis dari DNS ini, yaitu yang pertama ada Primary Name Server, adalah master DNS yang bertanggung jawab atas resolusi domain dan subdomain yang dikelolanya. Adapun Secondary Name Server adalah server DNS, server yang memperoleh data-data domain dan subdomain Primary Name Server. Adapun fungsi dari DNS ini, di mana fungsi yang pertama yaitu mengidentifikasi komputer sebagai titik dalam satu jaringan. Nah, dengan adanya layanan DNS ini, maka jaringan internet dapat mengidentifikasi komputer yang ada sebagai sebuah titik atau bagian kecil yang sudah terhubung ke dalam jaringan. DNS memberikan informasi mengenai identitas IP address pada sebuah komputer, sehingga dapat dikenali sebagai satu kesatuan yang sudah terhubung ke dalam jaringan komputer. Yang kedua ada membuat komputer lebih mudah dalam mengidentifikasi alamat website. Dengan DNS, maka secara otomatis komputer sudah bisa mengidentifikasi IP address dari sebuah situs atau website. Dan kebalikannya, komputer juga mengetahui alamat dari sebuah situs dengan cara membacanya melalui IP address. Selanjutnya yaitu menghafalkan alamat IP dari setiap situs web. Bayangkan bagaimana repotnya user apabila harus menghafalkan IP address dari banyak situs. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, karena itu dengan adanya fungsi DNS di sini, user tidak perlu menghafalkan IP address dari setiap situs. Hal itu karena cukup dengan menuliskan link dan domain, komputer akan mengidentifikasi IP address dari situs yang akan dikunjungi. Selanjutnya ada mendata setiap server surat yang menerima email pada tiap domain. Ketika mail server bekerja dalam menerima dan meneruskan sebuah email, DNS bekerja dengan cara melakukan pendataan terhadap segala macam surat elektronik yang melakukan aktivitas, baik email masuk dan keluar di dalam file server tersebut. DNS merupakan supervisor yang melihat dan mengawasi serta mencatat segala bentuk aktivitas yang ada dan menyimpannya. Yang kelima yaitu menerjemahkan nama domain ke dalam IP address dan sebaliknya. Beberapa domain yang bisa digunakan adalah .com atau .org, .sch, .ac, dan sebagainya. Setiap domain nantinya akan memiliki IP address masing-masing. Disinilah DNS memiliki peranan yang penting. Tanpa adanya IP address pada masing-masing domain, maka komputer dan jaringan internet tidak akan menemukan alamat atau situs yang akan dituju. Yang keenam yaitu melakukan pencarian pada data cache. Ketika DNS melihat dan mencari di data cache, maka DNS tidak perlu bekerja lebih berat untuk mengidentifikasi dan mencari di dalam domain atau host tersebut. Cukup dengan mencari di data cache yang sudah pernah dikunjungi sebelumnya.
Dan yang terakhir ada menyiapkan alamat IP untuk setiap host dan melakukan pencarian alamat host. Host merupakan rumah dari para pengembang website, di mana setiap website atau situs internet menggunakan host agar dapat diakses oleh kalangan umum untuk dapat mengidentifikasi alamat IP dari tiap-tiap host tersebut. Maka digunakanlah DNS, sehingga nantinya tiap-tiap host yang terhubung ke dalam jaringan internet akan memiliki IP address masing-masing. Selanjutnya di sini adalah bagian-bagian dari DNS, di mana yang pertama yaitu ada root level domain. Merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia terwujud dengan tanda titik atau dot di bagian paling belakang sebuah URL. Selanjutnya ada top level domain atau biasa disingkat dengan TLD. Adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Selanjutnya ada second level domain. Ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Selanjutnya ada third level domain atau subdomain, merupakan bagian dari domain atau yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Selanjutnya ada hostname. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Setelah memahami sedikit mengenai DNS, maka saya akan menjelaskan mengenai cara kerja DNS. Jadi kira-kira seperti inilah gambaran dari perumpamaan DNS tersebut. Misalnya nih, kita ingin mengunjungi sebuah website bernama Twitter, maka kita akan mengetikkan www.twitter.com pada komputer kita, di mana komputer akan mencari IP address dari twitter.com tersebut pada cache memori yang ada pada komputer. Jika IP address tidak ada pada komputer, maka si komputer ini akan meminta ke resolver dari ISP apakah di resolver ini ada IP address atau tidak. Nah, ternyata di resolver ini juga tidak mempunyai IP address dari Twitter tersebut. Maka si resolver ini akan mengirimkan www.twitter.com tersebut kepada root server. Nah, jika root server ini juga tidak memiliki IP address dari Twitter, maka dari sini akan mengirimkan IP dari TLD, di mana IP dari TLD ini akan dikirimkan kepada resolver, yang nantinya resolver ini akan mengirimkan IP TLD tersebut kepada TLD untuk mencari IP address tersebut. Namun ternyata di TLD juga tidak memiliki IP address dari Twitter, tapi ternyata TLD ini mempunyai name server dari Twitter tersebut. Nah, karena Twitter memiliki domain.com, jadi TLD ini akan mengirimkan tld.com kepada resolver. Kemudian resolver ini akan mencari Twitter.com ini pada name server, di mana domain name server ini adalah .com, sehingga name server ini dapat mengirimkan IP address dari Twitter.com tersebut pada resolver. Nah, setelah itu resolver pun akan mengirimkan IP address yang dia dapatkan ke komputer kita, sehingga kita pun dapat mengakses Twitter. Jadi karena resolver ini sudah tahu IP dari Twitter, maka resolver ini akan menyimpan IP address tersebut agar dapat digunakan lain kali. Jadi mungkin demikian penjelasan teori dari saya mengenai DNS. Jadi selanjutnya saya akan mempraktekkan mengenai cara membuat DNS dan web server pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi jangan kemana-mana dulu. Nah, pada aplikasi Cisco ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat DNS server dan web server. Nah, pertama-tama saya akan menggunakan perangkat server. Jadi saya letakkan seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan switch. Saya letakkan di samping server. Dan selanjutnya yaitu PC. Jadi di sini saya menggunakan 5 PC. Nah, untuk sambungannya saya menggunakan kabel otomatis saja, koneksi otomatis. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan kabel straight, namun saya lebih memilih kabel otomatis karena lebih mudah. Nah, setelah
kita menghubungkan semuanya, kita dapat merapikannya agar terlihat keren ya. Keren. Nah, seperti biasa saya akan mengubah alamat maksudnya nama dari masing-masing perangkat ini agar lebih terlihat rapi ya. Di sini saya memberikannya nama PC1, PC2, sini PC3. Dan 5. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan memberikan alamat IP 192.168.10.0/24. Selanjutnya saya akan memberikan alamat IP pada server ini dengan cara saya mengklik server ini, masuk ke config, kemudian pass ethernet, di mana IP address-nya saya berikan 192.168.10.1. Nah, diklik di sini, kemudian kita bisa langsung keluar. Nah, untuk PC-nya saya akan memberikan alamat IP yaitu 192.168.10.2. Nah, karena di server ini sudah ada 10.1, maka untuk perangkat selanjutnya saya akan memberikan 10.2 agar IP-nya tidak sama. Kemudian di sini saya klik. Nah, pada DNS server ini saya akan mengetikkan alamat IP dari IP server, jadi dari IP server ini yaitu 10.1. Nah, supaya tidak susah-susah lagi, saya akan copy IP ini agar nantinya mudah untuk mengisi IP masing-masing perangkat. Copy, karena tadi 2 sudah ada, jadi sekarang sini 3. Di sini tinggal copy paste. Di sini sini 4. Di sini 5. Dan untuk PC5 6. Oke, jadi jika semua sudah terisi, maka kita dapat mengecek server pada service dan masuk di http. Maka di sini sudah on ya, sudah on. Nah, jika sudah on seperti ini, maka kita dapat melakukan browsing ya, dengan masuk ke web browser dan mengetikkan alamat IP dari server tersebut. Nah, ini adalah web. Aduh, login. Aduh, maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kekacauan ya, tadi lupa dicasannya. Oh shit, here we go again. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengetikkan alamat IP address dari server ini, maka kita dapat langsung menekan enter atau go. Nah, jika sudah terkoneksi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kan fungsi dari DNS tersebut agar kita dimudahkan dalam melakukan browsing, yaitu tanpa perlu menghafal IP address atau mengetikkan IP address dari masing-masing alamat web. Nah, jadi agar kita mudah untuk browsing, kita harus mengubah nama dari IP server tersebut menjadi nama domain yang mudah diingat. Jadi kita kembali ke server, kemudian masuk di DNS ya, di DNS. Nah, di sini kita dapat mengetikkan nama yang kita inginkan. Misalnya kita di sini, kebetulan nama saya Odi, jadi saya mengetik Odi Tampan. Salam dari Binjai.
Jadi Odi.tampan saja supaya. Nah, kemudian selanjutnya kita di sini menentukan alamat server yang ingin kita tuju. Kemudian tekan add. Nah, setelah ini kita dapat keluar dari sini, kemudian melakukan pengecekan kembali. Di sini kita masuk ke web browser. Nah, di sini kan tadi nama servernya itu Odi Tampan. Nah, di sini kita mengetikkan Odi Tampan ya. Apakah berhasil? Loh, kok nggak mau ya? Mati mampus lu. Oke, baik. Kalau gitu kita melihat kesalahan apa yang telah saya lakukan. Ya, karena laki-laki itu selalu salah, jadi kali ini saya salah. Oh, jadi DNS service-nya belum saya on-kan. Jadi sebelum itu kita harus mengonkan dulu DNS service-nya di sini agar nantinya dapat terbaca seperti itu. Jadi di sini kita bisa langsung keluar. Dan ini kenapa ada kotak di sini? Loh, kamu ada kotaknya? Oke. Saya akan mengulanginya. Saya akan mencari. Sudah ada. Jadi masalahnya tadi itu karena saya lupa menggunakan DNS servernya. Jadi jika sudah terkoneksi, jika tampilan sudah seperti ini, maka artinya web server kita sudah jadi ya. Dan ini tidak hanya terjadi pada PC satu saja, ini juga bisa kita lakukan pada PC lainnya. Contoh pada PC 2 ini. Nah, kita mengetik Odi Tampan. Nah, seperti ini juga berhasil. Nah, ini semua akan berhasil ini pada semua PC. Jadi kira-kira seperti itulah presentasi dari saya. Mohon jangan dihujat bila ada banyak kesalahan, banyak sekali kesalahan dari presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah ingin menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda yang ingin belajar Cisco ataupun mengenai DNS ini. Jadi terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.